Ih Lexi, kamu tahu nggak? Sharon itu anaknya males banget. Nggak mau bantu orang tua, nggak mau sekolah minggu, terus pelit lagi. Emangnya kamu tahu dari mana Carlo kalau Sharon orangnya seperti itu? Aku sih tebak-tebak aja. Habis, aku nggak suka sama Sharon. Pelit dia. Carlo, kamu nggak boleh seperti itu. Kamu nggak boleh ngomongin orang, apalagi kamu menghakimi orang. Dan Sharon itu teman kamu juga loh Carlo. Kamu nggak boleh ngomong seperti itu tentang dia, apalagi ngomongin yang buruk-buruk. Ih, Lexi. Mentang-mentang Sharon kakak kamu bela-bela dia. Bukan seperti itu, Carlo. Aku ngomong seperti ini karena kita ini anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan nggak boleh menghakimi. Yang berhak menghakimi cuma Tuhan. Karena Tuhan adalah hakim yang adil buat aku, buat kamu, dan juga buat Sharon. Emang kamu nggak pernah buat salah apa, Carlo? Hmm, hmm, Jawab, hmm. jawab. Iya sih Lexi, kamu benar. Aku udah salah Lexi. Ngomong gitu tentang Sharon. Aku nyesel deh. Aku sadar. Aku juga banyak salah. Harusnya aku nggak boleh ngomong begitu tentang Sharon. Iya, Carlo, kita semua punya salah dan hanya Tuhan yang berhak menghakimi kita. Iya bener Lexi. Sorry ya. Ya udah, kalau gitu kita mulai ibadah aja ya, Carlo. Nah, teman-teman, kita mau mulai ibadah kita. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kasihan Lai sedih adik-adik. Kan adik-adik tadi lihat ceritanya Carlo sama Lexi nggak? Wah, adik-adik sedih nggak? Kasihan Lai sedih adik-adik dengar cerita mereka. Hai Kak Senlai. Hai Kak Jones. Kak Senlai kok terlihat sedih, kenapa? Iya nih Kak Jones, aku sedih. Tadi Kak Jones lihat ceritanya Lexi sama Carlo nggak? Oh iya. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan menjelek-jelekan teman kita, apalagi menghakiminya. Karena yang berhak menghakimi hanyalah Tuhan Yesus. Ia adalah hakim yang adil. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap mengasihi. Syukur Carlo tadi menyadari kesalahannya. Wah, puji Tuhan Kak Jones, benar sekali adik-adik. Nah, kita mau naikkan satu pujian yang berkata K-A-S-I-H. Kasih. Mari adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bersama pakai gerakan ya. Haleluya. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar,
kasih Yesus. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Kak Senlai, adik-adik yang di rumah, jangan lagi kita bersedih kalau ada teman atau sahabat yang menjelek-jelekan kita. Karena ada satu sahabat yang tidak pernah menjelek-jelekan kita. Aku tahu Kak Jones, Tuhan Yesus. Benar sekali. Tuhan Yesus adalah sahabatku, adalah sahabat kita semua. Dia adalah Allah yang sangat baik. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan saat ini, Yesuslah sahabatku. Benar sekali Kak Jones, Tuhan Yesus adalah sahabat kita semua. Mari kita semua tetap bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu ini dengan gerakan melompat untuk Tuhan. Haleluya. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Haleluya. Tuhan Yesus adalah sahabat kita semua adik-adik.
Kak Senlai bangga banget adik-adik, Kak Jones memiliki sahabat seperti Tuhan Yesus. Dia selalu mengasihi kita, Kak Jones. Aku juga, Kak Senlai. Aku sangat bangga memiliki sahabat seperti Tuhan Yesus. Nah, Kak Jones, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kak Jones. Mari adik-adik di rumah kita naikkan pujian Firman Tuhan ku dengar. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu bertumbuh subur dan berbuah lebat. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kita semua. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari sambil angkat tangan adik-adik katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Katakan ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, adik-adik, kita semua tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dapat bertumbuh dan berbuah dan hidup kami menjadi terang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, semuanya sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing ya? Sudah siap mungkin juga pakai gadgetnya. Yang penting adik-adik jangan kemana-mana ya. Kita mau fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini Kaleman mau membawakan kisah tentang seorang wanita perkasa di Alkitab. Ya, namanya adalah Deborah. Judulnya Deborah, tentang bagaimana pertobatan membawa pengampunan dari Allah. Yuk adik-adik semua kita baca di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 3. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 3. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tadi kalau kita lihat di ayat yang pertama, di situ tertulis bahwa setelah Ehud mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, kalau kita membaca ini artinya pada masa Ehud waktu masih hidup, orang Israel hidupnya benar di mata Tuhan.
Tetapi ketika Ehud mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, apa sih yang bangsa Israel lakukan yang jahat di mata Tuhan pada saat itu? Nah, kita tahu bahwa orang Israel sering sekali menyembah kepada Allah lain. Pada waktu itu orang Israel menyembah kepada Baal, ya, mereka beribadah kepada Baal. Padahal Tuhan sudah berfirman, jangan ada Allah lain. Ya, bahkan Tuhan berfirman juga, jangan membuat benda apapun menyerupai apapun di langit dan di bumi ini. Tetapi bangsa Israel menyakiti hati Tuhan. Sehingga kalau kita membaca dalam ayat-ayat berikutnya, ya, bangsa Israel jatuh ke dalam tangan orang-orang Kanaan. Ya, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan beribadah kepada Baal. Sehingga ketika mereka berperang, mereka kalah. Nah, kalau adik-adik baca di dalam ayat yang ketiga, ya, orang Israel lalu berseru kepada Tuhan. Ya. Karena kesalahan mereka sendiri, mereka jatuh ke dalam raja orang Kanaan yang bernama Yabin. Ya. Dan raja ini mempunyai panglima yang kejam dengan segala tentara besinya. Ya. Kereta kudanya, mereka memerintah dengan kejam. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, selama 20 tahun, orang-orang Israel berada di bawah penindasan. Bisa dibayangkan ya bagaimana rasanya hidup di bawah penindasan. Akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Orang Israel mengakui kesalahannya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tuhan mendengar seruan bangsa Israel. Ya. Di masa itu hiduplah seorang wanita, seorang hakim bernama Deborah. Adik-adik bisa baca di dalam ayat yang keempat dan ayat-ayat berikutnya ya. Kalau kita baca nanti banyak sekali. Hiduplah seorang wanita yang bernama Deborah. Ya. Deborah ini biasanya dia menyelesaikan perkara-perkara yang ada di dalam bangsa Israel. Nah, Tuhan berfirman kepada Deborah. Dan ia memerintahkan Deborah untuk membawa 10.000 orang Israel ke Gunung Tabor. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mendengar seruan bangsa Israel dan Tuhan berfirman lewat Deborah. Deborah melakukan apa yang Tuhan firman. Maka Deborah, kita baca dalam ayat berikutnya, Deborah memanggil Barak beserta 10.000 tentara Israel menuju Gunung Tabor untuk berperang melawan tentara Kanaan. Kali ini adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan beserta dengan bangsa Israel. Bangsa Israel bertobat. Dan kalau kita baca dalam ayat berikutnya, ketika akan berperang, Tuhan mengacaukan tentara Kanaan. Sehingga dengan mudah dikalahkan tentara Israel. Bahkan panglimanya yang kejam itu kalah. Ya, Sisera kalah, melarikan diri, berusaha bersembunyi, tetapi pada akhirnya Sisera pun juga terbunuh. Ya. Karena kasih dan penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel, maka Raja Kanaan dikalahkan dan mereka hidup aman dan damai selama 40 tahun. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika ada pertobatan dari segala kesalahan, pengakuan kepada Tuhan atas dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, maka kasih Tuhan berlaku bagi bangsa Israel, ya. Walaupun bangsa Israel berdosa di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan masih mengasihi dan mengampuni, bahkan membebaskan bangsa Israel dari cengkraman Raja Kanaan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Kaleman percaya
kita semua tentu adalah orang-orang berdosa. Ya, adik-adik, kita pun juga pernah melakukan kesalahan. Siapa coba yang di rumah yang tidak pernah berbohong? Ayo, siapa yang tidak pernah berbohong? Wah, kayaknya susah sekali menemukannya tidak pernah berbohong. Siapa yang di rumah atau dimanapun kalau marah-marah, ya, suka marah-marah, baik ke kakak, baik ke adik, bahkan juga ada yang marah-marah kepada papa mamanya. Ya. Tentu mungkin kita pernah melakukan seperti itu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bahwa ketika kita bertobat, mengakui kesalahan kita, Tuhan mengasihi kita. Ya, kalau kalian cari tahu arti kata tobat itu adalah sadar dan menyesal akan dosa dan kesalahannya dan berniat untuk memperbaiki tingkah laku maupun perbuatannya. Nah, jadi ada kesadaran dan mengaku, dan tidak sampai di situ saja, dia memperbaiki. Kalau hanya sekedar sadar, aduh Tuhan, saya udah berbohong, saya udah sering banget berbohong sama papa mama. Tapi besok-besoknya masih dilakuin lagi. Itu namanya bukan bertobat. Itu namanya, adik-adik, cuma laporan sama Tuhan. Tuhan, saya berbohong loh sama papa mama. Tapi masih melakukan. Tetapi ketika kita bertobat, maka adik-adik kita memperbaiki kelakuan kita. Ya, harus ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, yuk kita buka. 2 Korintus itu di perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Oh, pintar, di perjanjian baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalian mempercaya adik-adik hidup dari sekarang, dari masa kecil ini sampai dewasa nanti, kita mau berusaha untuk selalu hidup di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mau hidup di dalam Tuhan, apapun yang mungkin pernah kita lakukan, berdoa pada Tuhan, minta ampun, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, Tuhan Yesus mengampuni orang-orang berdosa pada masa ia karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya, bahkan kalau adik-adik baca di dalam Lukas 15 ayat yang ke-7, ketika satu orang bertobat, seisi sorga bersuka cita. Begitu berartinya sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh. Amin. Kalian tidak tahu apa yang mungkin kita pernah lakukan, tetapi marilah, kalau ada sesuatu yang mungkin pernah adik-adik lakukan, berdoa kepada Tuhan, minta ampun, dan kalian percaya Tuhan akan mendengar setiap doa-doa yang dinaikkan, asal dengan hati yang tulus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebagai ayat hafalan, kita buka di dalam Matius 9. Matius 9, ayat yang ke-6 bagian A-nya saja. Matius 9, ayat yang ke-6 bagian A-nya saja. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Sudah hafal? Ya, Matius 9 ayat yang ke-6 bagian A. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Puji Tuhan, sekian renungan firman Tuhan di hari ini. Kita mau berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Tuhan, kami sudah mendengar kisah tentang Deborah,
Terima kasih juga Tuhan, kalau kami melihat bahwa Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel, karena mereka mau mengakui kesalahan mereka dan bertobat Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kami, memberkati kami. Tuhan tolong kalau mungkin ada kesalahan yang pernah kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah orang tua kami, berkatilah saudara-saudari kami, berkatilah teman-teman kami, guru-guru kami, gembala kami, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang menjaga dan melindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak-Mu menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.